弟兄姐妹们平安。 Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari kekasih. 我们开始我们的崇拜。 Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. 我们唱一首诗歌，有一位神。 我们来宣告我们的信仰，使徒信经。我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生者，因圣灵感应，如同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬。第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 我们再唱一首诗歌，你真配得赞美。 Engkau yang layak disembah. Suku Cindi
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, Tuhan yang baik dan setia dalam kehidupan kami datang ke hadapan kekudusan Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Biarlah penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Di tengah pandemi yang masih kami rasakan, kami dapat beribadah bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau terus menyertai, mengingatkan kami untuk jangan tertidur di tengah persoalan pandemi dan di tengah kenikmatan dunia. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, biarlah kami tidak pernah tertidur, kami terus memuliakan Tuhan, karena ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, kami didapati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk pimpinan dan penyertaan yang berlaku, untuk terus memberkati bangsa Indonesia. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin negeri ini. Tuhan memberikan kesehatan, hikmat bijaksana, agar kami dapat tetap merasakan kedamaian di tengah pandemi yang sedang kami alami. Kami mohon Tuhan memberkati setiap jemaat, hamba Tuhan, komisi gereja, pengurus, majelis. Meskipun ibadah kami masih dilakukan secara online, namun kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan, kami terus berdoa dan memohon Tuhan senantiasa tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus dan jauhkan kami dari virus COVID-19 ini. Biarlah kami tetap sehat untuk beribadah, bersekutu dan bekerja memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami juga memohon untuk memberkati keluarga, rumah tangga, jemaat Elim, setiap anak-anak Tuhan yang saat ini bergumul dengan pekerjaan, kesehatan, dan juga saat ini mereka berjuang keras untuk mencukupkan hidup keluarga. Tuhan, tolong mereka, dan kami tetap percaya dimanapun kami berada, Tuhan tetap menyertai kami. Tuhan, dengarlah doa kami, pelihara kami dalam kasih Yesus Kristus. Kami berdoa hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam Taja Ping An, salam damai dan salam sejahtera buat setiap kita yang boleh mengikuti ibadah keluarga di minggu ini. Dan kami juga sampai saat ini, kami tetap memakai YouTube dan rekaman untuk memberikan kepada setiap jemaat Elim, supaya setiap jemaat Elim setiap minggu bisa sama-sama beribadah. Kami juga tidak tahu sampai kapan krisis pandemi ini bisa berlalu, tetapi kami menghimbau supaya setiap jemaat Elim senantiasa berdoa supaya krisis ini cepat berlalu. Kami percaya Tuhan pasti mendengar doa-doa kita. Dan kami tidak sangka ya, bulan Februari sudah masuk di tahun 2001 ini. Begitu cepat waktu berlalu. Tetapi kami himbau kepada setiap jemaat Elim tetap menjaga diri, jaga kesehatan, senantiasa pakai masker, dan tidak boleh berkerumun ramai-ramai. Dan kami juga bersyukur karena minggu ini Pendeta David akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah setiap jemaat Elim terus berdoa untuk Pak DS, supaya beliau diberi kesehatan dan kekuatan untuk memimpin distrik 1, dan juga berdoa untuk keluarganya, untuk semuanya. Dan kami terus berdoa ya untuk Bok Suliu yang di Korea. Sampai saat ini beliau belum pulang, mungkin di awal-awal Maret nanti dia akan kembali ke Indonesia. Dan juga kami mewartakan kepada beberapa warta jemaat Elim ya, mengenai persembahan untuk gereja Elim ya. Kita ada 2 cara. Pertama, kita bisa langsung datang ke Elim, gereja Elim ya. Dan kita yang kedua bisa transfer, walaupun di jauh ya, bisa transfer ke rekening bendahara. Karena persembahan-persembahan ini sangat kami perlukan ya untuk operasional, karena sopir lah, pembantu dan semua harus kita gunakan. Jadi kita berharap untuk semua jemaat Elim tetap mendukung walaupun tetap di rumah ibadah. Dan kami juga menghimbau kepada setiap jemaat Elim, setiap Rabu malam bisa mengikuti doa Rabu malam walaupun melalui Zoom. Jadi apabila saudara-saudara mendapatkan link Zoom, Anda bisa salurkan kepada saudara-saudara kita. Mungkin mereka tidak dapat ya, tapi
kita setiap Rabu sama-sama untuk berdoa untuk negara, untuk setiap keluarga Elim, dan untuk setiap hal kita terus berdoa kepada Tuhan. Dan kami tahu 1 minggu yang akan datang lagi, kami akan memasuki Imlek. Jadi sekali lagi kami menghimbau kepada setiap jemaat Elim, jangan ke rumah-rumah jemaat untuk sementara, karena itu instruksi dari pemerintah. Jadi kita tetap jaga diri, jaga kesehatan. Sekian dan terima kasih untuk Warta Jemaat minggu ini. Sekarang kami persilakan Pendeta David untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Amin. Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Mari kita memasuki pemberitaan firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk berdoa sekali lagi. Tuhan, terima kasih di tengah-tengah suasana pandemik yang terus berlanjut. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun pemerintah telah mendengungkan satu kondisi the new normal, bagaimana kami boleh hidup berdampingan dengan kondisi yang berbahaya. Namun kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan menolong dan memberkati kami. Hamba-Mu yang menyampaikan firman, Tuhan juga berikan kekuatan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya mengajak kita untuk melihat Matius 13. Pagi ini kita akan merenungkan Matius 13 ayat 24 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Ayat 29. Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas-bekas, lalu dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Nah saudara-saudara, itu pada pasal 13. Saya mengajak saudara untuk melihat lagi satu ayat pada pasal 10 ayat 16. Ya. Ayat 16, pasal 10. Lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah saudara-saudara, hari ini saya mau mengajak kita merenungkan dengan satu tema yang sering didengungkan oleh pemerintah, yaitu the new normal, atau bahasa Mandarinnya Xing Chang Tai. Xing Chang Tai. Saudara-saudara, istilah new normal ini yang saudara sudah dengar
Itu satu istilah yang kemudian sangat viral ya, sangat viral di medsos, di berita. Kenapa? Karena istilah ini yang disebut dengan the new normal itu dikaitkan dengan COVID-19. Istilah ini muncul saya perkirakan sekitar bulan Juni ya, tahun kemarin 2020. Di dalam rangka membatasi penyebaran daripada virus corona ini, saudara-saudara, maka istilah ini dikenalkan. Nah, kita bertanya-tanya ya, apa itu new normal? New normal itu banyak orang memberikan definisi, tapi saya bisa singkatkan, saudara-saudara. New normal itu apa? New normal itu adalah satu tatanan hidup. Satu tatanan hidup di mana saudara-saudara memulai satu kehidupan itu yang menyangkut masalah sosial, kemudian menyangkut masalah kesehatan dan ekonomi. Ya, itu yang pemahaman daripada new normal. Kenapa? Kenapa pemerintah, bukan saja pemerintah, tapi seluruh dunia sedang mempopulerkan the new normal itu? Karena disadari bahwa sampai hari ini, saudara, vaksin sudah ada, ya, dari Cungko vaksin sudah ada, kemudian dari mana lagi? Dari Jerman, ya, kemudian dari Israel sudah ada, dan sekarang sudah sampai di Medan. Tetapi penyebaran dan klaster baru itu semakin tinggi, ya, semakin tinggi. Banyak orang terpapar dan terkapar karena kondisi ini. Nah, karena itu saudara-saudara, ini tidak bisa dituntaskan dalam waktu yang dekat. Dunia tahu bahwa COVID-19 ini butuh waktu yang panjang sekali untuk manusia bisa hidup normal. Nah, namun dalam kondisi-kondisi seperti ini, saudara-saudara, aneh enggak? Saudara merasakan tiap ketemu orang pakai apa? Masker, ya kan? Dulu pakai masker itu orang-orang yang sakit atau yang sakit TBC, ya kan? Sekarang ini tahu enggak? Saudara merasa aneh enggak? Ya, itu. Saya pakai sampai telinga saya juga sobek. Karena tiap hari harus pakai, tiap hari harus berinteraksi dengan banyak orang. Saya satu hari itu hampir puluhan orang berinteraksi dengan saya. Karena itu, saudara-saudara, tidak bisa kita bilang jangan interaksi dulu, tunggu sampai dia normal. Tidak bisa. Kita tidak tahu sampai kapan ini akan selesai. Apakah, saudara-saudara, apakah kondisi yang seperti ini lalu membuat kita lemah? Lalu membuat kita putus asa? Tidak kan? Tidak kan? Mau tidak mau, saudara dan saya harus tetap beraktivitas. Saudara, sebagai orang yang bekerja, saudara harus beraktivitas. Saudara sebagai seorang businessman, saudara harus beraktivitas. Saudara sebagai hamba Tuhan, saudara harus beraktivitas. Dalam kondisi seperti inilah, saudara-saudara, the new normal itu didengungkan. Untuk apa? Untuk apa? Supaya kita bisa bangkit dengan satu semangat, dengan satu tatanan hidup yang baru. Ya kan? Ada orang menerjemahkan the new normal itu berdamai dengan corona. Saya kurang setuju dengan kata-kata itu. Saya lebih setuju hidup berdampingan dengan virus corona. Ya kan? Betul lah. Saudara mau yang mana? Hidup berdamai dengan corona atau hidup berdampingan dengan corona? Konotasinya beda loh. Kalau kita hidup berdamai dengan corona, maka siap-siaplah Anda satu demi satu terpapar dan terkapar, ya kan? Saya enggak gitu setuju, saya lebih setuju hidup berdampingan dengan virus corona. Memang inilah sekarang kan, ya kan? Nah,
Kita mau tidak mau harus jalan, harus beraktivitas. Itu kondisi kita sekarang. Karena itu kita tidak usah takut saudara-saudara, di dalam kita berdampingan itu. Justru saudara-saudara kita harus semakin bersemangat, semakin kuat menjaga imun kesehatan kita. Pemerintah mencanangkan protokol kesehatan dengan 3M, ya kan? Apa? Mencuci tangan, pakai masker, menjaga jarak. Saya kira sesuatu yang bagus, saudara. Mari kita tingkatkan, kita lakukan ini. Saya berpikir tidak ada satu alasan saudara dan saya skeptis. Mayu panwang, tidak punya semangat. Lalu kemudian kita mengalah. Ya kan? Mari kita berdampingan dengan virus corona, COVID-19, tetapi kita dengan satu semangat yang baru, kita menjaga imun kesehatan kita, supaya kita bisa berjalan. Saya berpikir saudara-saudara, pada waktu the new normal ini dicanangkan oleh Jokowi pada bulan Juni tahun kemarin. Saya betul-betul mendapat satu inspirasi. Yes, saya mendapat inspirasi seketika itu karena saya lagi mengamati berita di koran, di televisi. Saya duduk di situ. Seketika itu saudara-saudara, saya langsung berpikir, ini khotbah saya yang paling mantap. Karena saya kan guru ilmu berkhotbah. Saya dibekali seketika itu, saudara sedang duduk di situ. Tidak sampai 5 menit. Saya langsung teringat ini, ayat ini. Matius 13 ayat 24 sampai 30. Hidup kita seperti itu. Ngerti? Ini kan perumpamaan Tuhan Yesus, saudara-saudara. Kalau kita lihat itu, yang tadi saya baca. Ini perumpamaan Tuhan Yesus. Tentang apa? Gandum di tengah-tengah ilalang. Hidup berdampingan pada satu ladang yang sama. Ya kan? Itu kan? Nah, ini adalah satu apa ini? Ini adalah satu dari 7 perumpamaan Tuhan Yesus. Itu tentang hal kerajaan surga. Perumpamaan ini singkat kalau saudara baca. Ini singkat saudara-saudara. Diceritakan ada seorang penabur. Dia pergi ke ladang. Yang dia bawa itu bibit apa? Hah? Bibit gandum, bukan bibit lalang. Saudara pernah lihat lalang? Pernah lihat lalang enggak? Tumbuhnya itu saudara-saudara tinggi dan akarnya itu selalu menjalar kemana-mana. Satu tumbuhan yang merusak pepohonan lain. Jadi waktu itu saudara-saudara di dalam perumpamaan ini si penabur ini dia membawa benih. Benih apa? Benih gandum. Kualitas bagus ya toh. Dia taburkan ke tanah. Selesai. Dia pulang. Tapi apa yang terjadi? Malam hari ada musuh yang datang. Juga membawa benih. Benih apa? Benih lalang. Dia taburkan. Di tanah yang sama, saudara. Di tanah yang sama. Lalu kemudian 2 jenis tumbuhan ini hidup. Pada waktu tumbuhan ini hidup, ditemukan bahwa di tengah-tengah gandum tumbuh lagi sejenis tumbuhan yang berbahaya. Apa itu? Itulah lalang itu, saudara-saudara. Itulah lalang itu. Nah, persoalannya adalah dia tumbuh di mana? Di tanah yang sama. Dia tumbuh berdampingan dengan pohon, dengan tumbuhan gandum itu. Mau dicabut juga susah, ya kan? Dia harus tunggu dipanen. Pada waktu itu pekerja bilang, biar saya cabut. Tapi Tuhan itu katakan, tunggu. Biar sampai dia panen, saudara-saudara. Saudara perhatikan peristiwa ini. Begitu mengenaskan, begitu jahatnya si penabur lalang itu.
Cerita ini mau mengkiaskan apa? Mau mengkiaskan kepada kita itu menyangkut kerajaan sorga. Si penabur ini digambarkan seperti siapa? Tuhan Yesus. Gandum ini mewakili siapa? Mewakili saya dan saudara orang percaya. Ya kan? Lalu ilalang-ilalang ini siapa? Ilalang-ilalang inilah adalah orang-orang yang diperalat oleh iblis untuk melakukan, mempengaruhi kehidupan orang-orang percaya. Mengerikan bukan? Jadi saudara-saudara, hidup orang percaya di dalam dunia ini seperti ini. Seperti ini. Karena itu the new normal itu kan sama kan? Saya gambarkan bahwa corona itu, virus corona itu seperti ini dia. Para orang-orang jahat yang sedang diperalat oleh iblis untuk apa? Untuk menjatuhkan, menghancurkan orang-orang percaya. Dan memang saudara-saudara, secara membuktikan kepada kita, pada waktu kita lemah, kita jatuh. Peristiwa Adam dan Hawa di Taman Eden. Peristiwa yang menyedihkan bukan? Godaan iblis merontokkan seluruh kepercayaan mereka kepada Tuhan. Kemudian apa yang terjadi? Tuhan mengusir mereka keluar. Itu apa? Itu the new normal. Tuhan katakan mulai hari ini maka engkau akan bersusah payah, ya kan? Untuk mencari sesuap nasi. Manusia berjalan di dalam dunia. Dia meninggalkan Taman Eden dan Tuhan tidak membiarkan. Dia masuk ke dalam dunia yang penuh dengan apa? Penuh dengan kekacauan, penuh dengan peperangan rohani. Ya kan? The new normal sudah ada di situ, saudara-saudara. The new normal sudah ada di situ. Jadi the new normal bukan saja sekarang, tetapi pada waktu Adam dan Hawa, saudara lihat, diusir dari Taman Eden itu. The new normal sudah berlangsung sampai hari ini. Nah saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan? Nah saya berpikir saudara-saudara, ini semua menggambarkan kondisi seperti ini. Ini menggambarkan bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Sudah semakin dekat. Sudah semakin dekat. Ada orang ngomong ke saya, Pak, apakah virus corona ini adalah salah satu tanda zaman bahwa kita sedang memasuki akhir zaman? Ya, salah satu tanda, ya kan? Baca di dalam Alkitab, Matius pasal 24, akan muncul banyak penyakit sampar. Ya. Nah, di dalam kondisi-kondisi yang seperti ini, saudara-saudara, kita bisa lihat bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu sudah dekat. Paling tidak saya mau jelaskan beberapa hal di sini. Yang pertama, saudara-saudara. Yang pertama, bahwa dunia di mana kita diam sekarang ini, yang sekarang kita diami ini, saudara tahu, dunia bumi ini sebenarnya sudah berumur sangat-sangat tua dan sudah rusak. Ozon sudah tersobek semakin lebar. Bumi mengalami satu kondisi yang sangat-sangat berbahaya. Itu sudah terjadi, saudara-saudara. Manusia hidup semakin tamak. Saudara ingat peristiwa corona muncul di mana? Di Wuhan, di Chongqing sana. Katanya itu dimulai dari mana? Manusia mengkonsumsi apa? Kelelawar. Kemudian binatang apa lagi yang bersisik itu? Yang bersisik badannya?
Yang orang-orang Tionghoa suka jadikan obat apa? Tenggiri. Yang badannya bersisik. Sebenarnya itu bukan menjadi konsumsi manusia. Kelelawar itu sebenarnya menjadi apa? Menjadi inang untuk virus corona. Tapi memang manusia dasar tamjia. Itu pun disikat. Maka virus itu apa? Muncul keluar kan? Saudara berani makan untuk kelelawar? Tapi kalau saudara pergi ke daerah Brastagi sana, saudara lihat tuh kelelawar dijual, saya kira murah, ternyata mahal. 1 ekor bisa 200.000 lebih. Sebenarnya binatang-binatang seperti itu bukan menjadi konsumsi manusia. Tapi Tuhan menciptakan banyak jenis binatang. Tuhan punya maksud. Kelelawar dan binatang yang tadi saya katakan itu adalah menjadi apa? Inang. Tempatnya virus itu berkembang biak pada binatang itu. Tapi dasar manusia, ya kan? Apalagi kalau tenang, kok hamjau, ya kan? Coba lihat babi itu, dari mulut sampai ekor pun disikat semua, ya kan? Kecuali kotoran tulang dan apanya, bulunya yang tidak dimakan, ya kan? Semua disikat. Darahnya juga kan, kita ini orang Chinese ini kayak Dracula juga kan. Semua kita makan. Mengerikan bukan? Nah inilah kondisi yang kita alami saudara. Karena itu virus corona itu merajalela. Kenapa? Karena human error itu di sini. Itu yang pertama. Nah yang kedua saudara-saudara. Kita bisa melihat apa? Moralitas dunia manusia ini. Semakin hari semakin apa? Semakin turun. Kita lupa bahwa kita sebenarnya diciptakan oleh Tuhan itu menurut apa? Gambar dan rupa Allah. Saudara tahu, gambar dan rupa itu artinya apa? Itu artinya sefotokopinya Allah. Di dalam diri kita itu ada manifestasi daripada sifat-sifat Allah. Tapi sudah rusak saudara-saudara. Maka kadang-kala saya sulit ya, kadang-kala maafkan saya, kadang-kadang sulit saya bisa membedakan jenis kelamin orang. Saya dari jauh saudara-saudara. Kadang-kala saya berpikir itu wanita. Nah, tahu itu bencong, saudara. Lalu sebaliknya saya pikir yang jalan dari sana ke sini itu laki-laki. Ternyata apa? Perempuan, saudara-saudara. Kadang-kadang saya berpikir dunia terbalik. Ya, itulah moralitas manusia. Apalagi kalau saudara baca ya, saudara-saudara beberapa bulan yang lalu, saudara, Sri Paus Fransiskus dalam satu film yang di dokumenter yang berjudul Francisco ya yang ditayangkan saudara-saudara pada bulan Oktober tahun kemarin itu. Saudara-saudara, Sri Paus Fransiskus mengizinkan loh gereja Katolik itu apa? Memberkati apa? LGBT. LGBT. Saya tidak tahu bagaimana menyebutkannya di depan altar yang laki-laki, ternyata dia perempuan, ya kan? Yang perempuan lalu dia laki-laki tuh. Gereja terimbas. Dunia ambruk. Maka moralitas mengalami kemerosotan. Dulu dunia memandang gereja. Gereja menjadi patron. Gereja Katolik menjadi patron. Dulu. Semua baik pengetahuan. Orang melihat gereja. Tapi dunia berjalan seiring berjalannya waktu. Terbalik. Gereja sekarang memandang dunia. Dunia menjadi ukuran saudara-saudara. Terbalik. Kenapa? Karena moralitas manusia semakin turun. Ini kondisi yang kita alami sekarang ini. Itu yang kedua. Nah yang ketiga saudara-saudara apa yang terjadi? Yang ketiga adalah agama dan kerohanian manusia sekarang. Semakin mundur, ya kan? Gak usah jauh-jauh, saudara lihat ya. Yang saudara rekam ini, coba saudara perhatikan. Ada berapa banyak setiap minggu orang yang punya waktu untuk beribadah secara online.
Sedikit sekali. Kemanakah mereka? Mereka sedang berada di Pulau Kapuk. Di manakah mereka? Mereka sedang pergi piknik. Katanya ada corona, tetapi pergi juga kan? Ya kan? Saya hampir setiap minggu ke Siantar. Itu jalan tol itu padat, saudara. Kemana? Ke Prapat. Beribadah, bosen. Agama semakin ditinggalkan, rohani semakin mengalami kemunduran. Saudara tahu bahwa di Amerika, saudara-saudara, saya baca di berita, sekarang Amerika sedang berada di dalam satu kondisi yang berbahaya. 22,8% orang-orang Amerika menjadi ateis. Gereja yang begitu besar dijual, lalu menjadi apa? Menjadi masjid. Gereja yang besar dijual lalu menjadi pub. Gereja yang besar dijual lalu jadi bioskop. Gereja yang besar lalu dijual lalu menjadi diskotik. Yang duduk di dalam gereja itu orang-orang yang setengah langkah lagi menuju ke Taman Eden. Anak-anak muda, miusing cilok. Tidak punya interest soal agama dan iman. Bagi mereka itu sesuatu yang sudah harus ditinggalkan. Terlalu menyedihkan, saudara-saudara. Menyedihkan sekali bukan? Oh ya. Ini kondisi yang kita alami sekarang. Nah karena itu saudara-saudara, kita melihat bahwa kita sedang berjalan menuju kepada akhir zaman. Nah karena itu saudara-saudara, saya pagi ini mengajak kita untuk belajar bagaimana kita bisa menerapkan the new normal ini. Ya, the new normal itu hidup berdampingan dengan dunia yang penuh dengan pekerjaan setan ini. Bagaimana kita bisa? Saudara-saudara, pemerintah menekankan 3M kan? Cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Bagaimana kita bisa new normal menghadapi dunia ini yang kita sedang berjalan menuju kepada akhir zaman? 3M saudara. M pertama itu apa? Semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan harus semakin baik. Itu M pertama. Mendekatkan diri dengan Tuhan. Ya, kalau saudara tidak mendekatkan diri dengan Tuhan, saudara tidak punya spirit. Betul kan? Pengaruh corona, orang malas ke gereja, ya kan? Malas kan? Malas doa, malas beribadah. Jangan-jangan dia beribadah 10 menit lalu dia teler, rohnya entah melayang-layang kemana. Karena itu saudara-saudara, di dalam menghadapi the new normal, menghadapi akhir zaman itu. M pertama, mendekatkan diri dengan Tuhan. M kedua, saudara-saudara, membangun persekutuan yang lebih erat dengan ini sesama saudara-saudara seiman. Saya tidak tahu di sini kebaktian doa masih ada enggak? Hah? Canding lah. Masih? Tatap muka? Tatap muka atau juga online? Hah? Oh, seperti ini. Berapa persentase yang hadir? Ada sampai 30? Oh ya, puji Tuhan, saudara. Hubungan dengan Tuhan harus kuat. Hubungan dengan sesama harus kuat. Supaya apa? Supaya apa? Saling bisa mendukung dan saling bisa menguatkan. Itu yang kedua. Jadi yang pertama mendekatkan diri dengan Tuhan, membangun persekutuan. Lalu yang ketiga memakai senjata Allah untuk mengalahkan siapa? Setan itu. Enggak perlu ada pedang, parang, enggak perlu. Efesus pasal 6 ayat 11 sampai 18. Paulus katakan apa? Pakailah senjata Allah. Ada banyak di situ. Ya, itulah senjata kita. 3M itu, saudara. Kita sedang menuju kepada akhir zaman, pada satu titik terakhir. Kedatangan Tuhan yang kedua kali akan terrealisasi. Persoalannya adalah saudara dan saya dibekali tidak dengan 3M. Dan kita menjalankan enggak protokol 3M itu. Mendekatkan diri dengan Tuhan, meningkatkan hubungan persekutuan, memakai senjata Allah. Amin? Amin? Ya, kita harus kuat ya.
Kita terus berdoa supaya the new normal, bukan saja dari sudut kesehatan, tapi the new normal itu juga memperlengkapi kita untuk terus berperang secara rohani dengan kuasa kegelapan. Biarlah apa yang dikatakan di dalam perumpamaan itu, sampai waktu penuaian itu, berkas-berkas apa? Ilalang itu akan diikat, lalu kemudian diapain? Dibakar. Itulah hari kemenangan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh belajar tentang kebenaran firman-Mu. The new normal, bukan saja kami boleh pahami secara kesehatan, tetapi the new normal kami boleh pahami secara rohani. Perlengkapi kami semua orang-orang percaya. Kami percaya ya Tuhan, Engkau tidak akan meninggalkan kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan. Berkati gereja ini, para hamba Tuhan, para majelis, para jemaat dan pengurus. Berkati mereka supaya mereka terus berdiri kokoh untuk menghadapi dan memasuki the new normal ini. Tuhan, terima kasih kami mengakhiri ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 我们来唱一首诗歌。 Kita kembali mengangkat satu pujian, Tuhan tak pernah gagal. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lelah, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat hari ini kami boleh kembali beribadah kepadamu. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah dan penyertaan Tuhan di sepanjang minggu ini. Tuhan, kami juga bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Sungguh Tuhan, kiranya Engkau yang terus menguatkan dan menolong kami. Kiranya kami terus boleh diteguhkan di dalam Engkau, dan kami terus boleh berpegang kepadamu Tuhan. Tuhan, di situasi yang begitu sulit saat ini, kiranya Engkau yang menolong kami dan mengingatkan kami, supaya kami boleh terus bersandar kepada Engkau, mendekatkan diri kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami juga sungguh mau menyerahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan, di dalam iman kerohanian kami boleh terus bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Dan biarlah setiap kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan, kami boleh terus setiap hari membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, berdoa dan bersandar hanya kepadamu saja. Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk 1 minggu ke depan.
Tuhan, 1 minggu ke depan ini kami belum pernah menjalaninya. Oleh sebab itu Tuhan, kami perlu akan pimpinan Tuhan, kami perlu akan penyertaan Tuhan, dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang boleh menyertai setiap kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. 主祷文，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们的用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们一切试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。 Saudara, kita tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah. Mari kita terima berkat Tuhan. 但愿我主耶稣基督的恩惠、父上帝的慈爱、圣灵的交通，常与你们同在，同今时直到永永远远。Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara. Dari sejak hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin.